Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi di Planet Pembahasan Laporan and News Internasional. Kali ini kita bahas topik yang sebenarnya berat banget nih, tapi juga penting banget nih buat dibahas pelan-pelan. Karena konflik Thailand sama Kamboja ini bukan cuma soal dua negara yang lagi ribut, tapi soal bagaimana konflik ini bisa kebentuk, dipelihara, dan dinormalisasi. Banyak orang yang mungkin cuma baca headline-nya doang, terus scroll, tapi di balik itu semua ada cerita manusia yang panjang banget. Kita perkenalan dulu nih. Saya Farah Pratama sebagai host. Saya Sabila sebagai narasumber. Saya Ratu Aisyah sebagai narasumber. Saya Ilham Ramadan dari narasumber. Oke, apa penyebab konflik perbatasan ini tuh terjadi? Jadi awalnya itu di tahun 1907 si Prancis ini menjajah Kamboja. Nah, Kamboja ini dia tuh kan letaknya dekat sama si Thailand. Nah, di Kamboja itu ada kuil. Dia tuh kuil Hindu. Nah, namanya Kuil Previhar itu kuil Hindu kuno yang ada di perbatasan Kamboja sama Thailand. Nah, kuilnya ini tuh benar-benar kayak di pinggiran dan dia tuh kuilnya yang menghasilkan banyak kayak keuangan, keuntungan gitu loh, karena dia tuh buat jadi pariwisata bisa, terus kayak buat memacu ekonomi negara juga bisa. Nah, makanya si Thailand ini kayak agak nggak terima pas dibilang kuil ini tuh miliknya Kamboja. Jadi akhirnya lama-kelamaan si Thailand ini tuh kayak melakukan gencatan senjata kecil-kecilan, terus akhirnya ya kayak pada tahun 2008 ini kebetulan si kuilnya ini diresmiin sama UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, si Thailand kan makin gak terima, jadi akhirnya si Thailand kayak ngajakin perang ke Kamboja, dan akhirnya ada juga mahkamah internasional yang dia kayak nentuin pokoknya itu tuh milik Kamboja. Nah, pas dari situ si Thailand tuh udah kayak pasrah, kayak itu udah gak bisa apa-apa lagi ya, meskipun sekarang si Thailand masih gak terima, tapi sebagian kayak udah ada yang terima gitu sih. Nah, fun fact-nya tuh Mahkamah Internasional tuh pada tahun 1962 Mahkamah Internasional udah memutuskan kalau kuil itu punya Kamboja, tapi karena batas wilayahnya jadi perebutan gitu sampai sekarang, Bil. Iya benar, dia tuh aslinya tuh udah dibilangin dari tahun 1962, cuman si Thailand ini tuh kayak masih nggak terima, dan akhirnya di tahun 2008 dibilangin lagi kalau ini tuh benar-benar punya si Kamboja gitu. Nah, jadi menurut kalian ada dampak apa sih dari kemanusiaan itu, dan apa ada trauma dari setelah peperangan dari konflik dua negara itu? Tentunya ada nggak sih, karena kan kayak dari penyerangan itu kan pasti karena ada masyarakat yang kayak nggak siap antara penyerangan itu, jadi otomatis pasti ada yang rusak rumahnya. Terus kalau misalnya kita mau ke negara, misal orang-orang di Kamboja mau ke Thailand, itu juga jadi susah karena dari adanya konflik tadi kayak saya jadi nggak enak gitu loh, takutnya ada masalah apa juga. Dan terus ternyata pas itu tuh pas SEA Games itu kan ajang kayak perlombaan olahraga antara negara-negara ASEAN. Nah, pas itu ada juga negara yang nggak ngirimin ke negara tuan rumah karena takut si atlet ini kenapa-napa gitu. Nah, gue sih cukup prihatin banget atlet dari Thailand ini. Mereka tuh kekubur ceritanya gara-gara masalah konflik yang mereka bikin gitu. Menurut gue sih ini kayak di sini. Bener sih, cuman ya itu tadi balik lagi, kalau misalnya dia tetap dikirim juga kan takutnya kan dia kenapa-napa karena ada masalah gitu kan. Iya benar. Terus hubungan antara negara-negara itu juga kayak renggang. Misalnya tadinya ada hubungan ekonomi, sosial, politik, itu jadi renggang karena masalah itu. Nah, kasian banget gak sih kalau punya keluarga yang dari luar sana, kalau misalnya mau ke sana tuh harus dicurigain dulu. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya kita mau misal kita sebagai warga negara Kamboja nih, terus kita mau ke Thailand, jadi kayak susah buat ngurus pasportnya. Terus kalau misalnya nanti pas di sana kita juga nggak menjamin kita bakalan aman. Tetapi ternyata tuh warga sendiri tuh juga kayak capek gitu loh sama konflik ini, karena pemerintah itu kayak kurang dalam menyelesaikan masalahnya.
Jadi tuh tadinya tuh masyarakat tuh pengennya si pemerintah ini kayak nyelesain dengan kayak diskusi bareng. Cuman ya karena pemerintahnya juga mungkin kayak bingung sama terdesak, jadi kayak pemerintahnya langsung nentuin satu sisi aja tanpa mengajak si warga-warganya. Tapi di satu sisi lain pemerintah juga mau berhenti, tapi selalu ditekanin gitu sama warga di sana. Jadi kalau misalnya ambil keputusan ekstrem juga nanti bakal kena mas. Bener. Terus sekarang tuh ada juga kadang kan kita kan suka nemu tuh konten-konten di TikTok kalau misalnya kayak ada masalah. Nah kadang tuh orang-orang di negara lain itu juga cuma memahami itu kayak dari satu konten aja tanpa dia memahami apa sih isinya, apa sih masalahnya. Jadi kayak dia nggak mau searching lagi kayak lebih dalamnya gitu. Jadi kadang orang-orang yang nggak terlibat di masalah, dia kadang kayak apa ya, bisa menjudge kayak yang nggak benar gitu. Yang harusnya tadi kayak kita cari tahu dulu, baru kita kasih tahu ke orang lain kalau oh masalahnya tuh gini gitu. Makanya tuh penting banget literasi media, karena kan gampang terprovokasi juga ya, terus kayak menyebar berita yang belum pasti juga. Jadi tuh makanya harus perbanyak literasi ya guys. Ya betul, karena kan di sekarang juga pasti banyak banget yang suka nyebarin hoax. Kayak secara di Indonesia sendiri aja kita banyak banget yang nyebarin hoax gitu. Apalagi yang kayak di masalah yang udah internasional yang kita aslinya nggak tahu. Nah jadi kita tuh kayak harusnya sebagai pengguna sosial media kita harusnya kayak baca dulu itu apa sih artinya, apa sih masalahnya, baru kita tuh kayak istilahnya kalau misalnya kita mau bantuin nyelesain juga bisa kita kasih saran kayaknya mendingan baiknya gini deh. Cuman kadang ada aja konten kreator yang kayak nyudutin salah satu pihak aja, jadi bikin kalau misalnya si yang nonton TikTok itu jadi kebawa gara-gara si konten itu. Apalagi yang nggak terkena dampaknya tuh mereka malah kayak nyebar kayak berita-berita hoax gitu yang bikin malah memicu perpecahan juga ya. Nah iya itu benar juga, jadi kan istilahnya yang tadinya udah mau akur antara Thailand sama Kambojanya, tapi gara-gara ada yang nyebar hoax jadi kan makin gak terima, dan kadang malah bisa aja bahwa konfliknya tuh sama negara lain juga gitu, bukan sama bukan sama Thailand Kamboja aja. Nah terus kita tuh sebagai warga negara Indonesia yang baik gitu ya, kita tuh kalau misalnya mau bantu nyelesain, kayaknya kita tuh cuma bisa bantu kayak mungkin apa ya, nggak nyebarin hoax gitu aja nggak sih? Iya benar. Dan nyebarin kayak berita-berita yang belum tentu pasti, karena itu bisa memicu perpecahan juga guys. Benar-benar. Makanya kita harus jaga sikap. Apalagi terutama di media sosial. Ya terus kadang tuh di publik itu tuh kan apa ya istilahnya, masyarakat tuh butuh kepastian ini masalahnya tuh udah clear atau belum. Nah cuman kadang tuh kita tuh kayak nggak tahu ini pemerintahnya gimana, jadi kita tuh harusnya kayak bukan dapat kabar, kayak saya dapat oh kalau misalnya ini tuh masalahnya tuh udah selesai dengan istilahnya ujungnya kayak gimana gitu. Cuma kan kadang sekarang udah nggak ada info yang kayak gitu ya. Nah jadi menurut kalian apa solusinya sebagai negara tetangga? Sebagai negara tetangga yang harus sih dilakukan membuka komunikasi, saling menghormati kedaulatan sih, dan mungkin berpikir secara luas dan gak nyebar berita-berita yang gak benar, belum tentu benar, karena itu apalagi dampaknya tuh besar banget jadi buat kedepannya gitu. Nah iya, terus tadi kan kita kan juga udah jelasin kayak gimana sih itu masalahnya si Kamboja sama Thailand yang tadi perbatasannya itu. Terus jadi kita tuh di sini buat ngajak orang-orang yang kira-kira belum tahu masalahnya tuh kayak buat perhatiin oh masalahnya tuh kayak gini, buat kayak nggak nyebarin hoax-hoaxnya.
Nah, jadi kami itu gampang banget orang-orang yang kemakan nama hoax guys. Nah, menurut saya itu yang itu gampang banget nih disulut karena kadang ada orang nge-clip cuman buat nyudutin orang doang, bikin orang emosi terus jadi orang kompor-komporin, jadinya literasi media itu perlu banget guys. Nah iya benar, jadi kan kadang tuh apa ya? Kadang tuh kita tuh suka kayak baca asal-asalan aja, atau enggak kayak kita itu kayak kalau udah dengar dari teman aja deh, kayak misal kita suka dengar gibahan dari teman-teman gitu ya kan, jadi kita harusnya tuh kayak kalau misalnya emang mau dengar juga nggak apa-apa, cuma kayak setidaknya kita harus tahu dulu itu permasalahannya. Nah kayak yang masalah Kamboja sama Thailand ini kita juga harus tahu, karena tuh kadang ada yang cuma ngomongin si Thailand tuh kayak itu kenapa sih nggak terima padahal udah ditentuin. Nah sedangkan tuh emang kita tuh udah ada alasannya kalau misalnya si Thailand ini emang kayak mau memperjuangkan si kuil yang tadi itu, karena kuilnya tuh bener-bener berguna banget di bidang ekonomi, terus di bidang kayak pariwisata itu kayak membantu banget. Jadi kayak istilahnya siapa sih yang gak mau kehilangan kuilnya gitu. Nah seharusnya ini tuh bukan langkah buat jadi kekerasan gitu gak sih Bil? Apalagi tuh kita harus tanya secara baik-baik, bukan malah kekerasan dan menimbulkan trauma ke depannya juga buat masa depannya. Iya seharusnya tuh kalau menurut aku ya kayaknya bisa gak sih kayak diomongin gitu tanpa harus langsung gencatan senjata ya kan. Karena pas dilihat-lihat tuh ternyata tuh si Thailand ini udah mulai ngeluarin gencatan senjata kecil-kecilan. Jadi kan ya kenapa harusnya nggak dibicarain dulu aja gitu antara Kamboja sama ngundang pihak ketiga mungkin. Nah, jadi buat kalian yang dengerin podcast ini, semoga obrolan kita hari ini bisa jadi pengingat kecil. Sebelum ikut marah, coba pahami dulu. Sebelum ikut menyalahkan, coba lihat lebih luas dulu. Dan sebelum ikut menyebarkan, pastiin dulu nih, itu benar atau cuma bikin panas. Nah tujuan podcast ini bukan untuk menghakimi ya guys, tapi untuk membuka cara pandang yang lebih luas untuk berdebatnya. Dan selalu ada cara manusia yang terdampak. Iya benar. Jadi sekian dari kami, saya Sabila, Saya Ratu. Ilham. Saya Farel sebagai host. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.